Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat-sehat semua ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, khususnya iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 semester 2. Oke, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin adik-adik semua masih ada yang belum mengenal Ibu. Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Nita Arifin dari Magang 3 IAIN Kediri. Jadi di sini Ibu itu ditugaskan oleh kampus untuk melaksanakan PTL dan akan menemani adik-adik semua di dalam pembelajaran kurang lebih selama 2 bulan. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan mendapatkan barokah. Berdoa mulai. Selesai. Oke, bagi adik-adik semua yang belum melakukan absensi, silakan melakukan absen terlebih dahulu di grup WA kelas ya. Selanjutnya kita masuk di materi bab 1 semester 2, yaitu Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik dapat mengetahui pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu iman. Jadi, iman adalah berarti mempercayai atau meyakini keberadaan dan kebenaran sesuatu melalui bukti oleh hati dan pikiran, meski tidak pernah dirasakannya kehadirannya. Selanjutnya, pengertian iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Untuk perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini ada pada surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Menurut Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jumlah nabi, beliau menjawab, jumlah nabi itu ada 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul itu ada 315. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul 312. Kemudian untuk jumlah nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi itu ada 5. Mungkin adik-adik semua sudah tahu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini ada sifat-sifatnya dibagi menjadi 3 ya, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seseorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat seperti as-siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Selanjutnya yang pertama yaitu as-siddiq, artinya selalu benar. Apa yang dikatakannya pastilah benar dan tidak mungkin berdusta. Sifat ini pasti ada bagi Rasul. Jika para nabi pernah berbuat dusta, pasti orang-orang itu tidak akan mempercayai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya atau terhadap apa saja yang ia katakan. Selanjutnya yaitu al-amanah, dapat dipercaya. Nabi adalah orang yang dapat dipercaya dalam mengemban wahyu, menyampaikan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tanpa menambah dan mengurangi, tanpa mengubah ataupun mengganti. Selanjutnya yaitu at-tabligh atau menyampaikan. Sifat ini pasti ada pada Rasul, yaitu yang dimaksud dengan at-tabligh di sini bahwa para Rasul menyampaikan hukum-hukum Allah dan menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya. Meskipun dalam menyampaikan wahyu mereka banyak sekali menghadapi resiko dan tantangan. Selanjutnya yaitu fatonah. Rasul itu mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi. Semua nabi dan rasul itu diberi akal dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ketika terjadi perselisihan waktu itu antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memasakkan kehendaknya untuk meletakkan al-hajar al-aswad atau yang biasa disebut dengan batu hitam di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa tadi itu untuk memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batunya itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai ke atas Ka'bah. Nah, ini bisa disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sangat cerdas. Selanjutnya yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil di sini ada 4, yaitu al-kizib, yanah, kitman, baladah. Jadi ini semua yaitu seperti lawan kata dari seperti al-kizib. Itu lawan katanya dari as-siddiq, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul itu tidak pernah bohong ataupun dusta. Yang selanjutnya yaitu al-khianah, ini lawan kata dari amanah, yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pastilah dia laksanakan. Selanjutnya yaitu kitman, ini lawan kata dari tabligh, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pastilah disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca ataupun menulis. Selanjutnya yaitu sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala yang sifat jaiz. Sifat jaiz ini seperti sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, artinya Rasul memiliki sifat-sifat yang manusia miliki, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, ataupun yang lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu yang pertama, ismatur Rasul adalah orang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu iltimazumar Rasul adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan,
mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menyampaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah kepada manusia. Allah telah menjadikan tugas menyampaikan risalah ini sebagai salah satu tanda kerasulan seseorang. Selanjutnya yaitu menunjukkan jalan yang lurus, terus memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir, membersihkan dan menyucikan jiwa serta mengajarkan mereka kepada kitab dan hikmah. Di sini juga bisa menjadi teladan yang baik bagi manusia. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk meneladani mereka dan mengikuti jalan hidupnya. Allah telah menjadikan mereka sebagai contoh kesempurnaan dan lambang keutamaan karena Rasul itu adalah manusia paling sempurna akalnya dan paling bersih perjalanan hidupnya. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.